Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 6C. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktek usaha kami yang bernama Clarias Crujiente. Nah, sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Sidik Maulana, dan rekan saya ada Dadan Hermansyah, ada Firmansyah, ada Ipan Fatur Rahman, dan juga ada Nugia Nugraha. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan praktek usaha kami untuk mengampu dan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, kami di sini memiliki alasan membuat Clarias Crujiente. Mungkin namanya belum familiar. Clarias itu saya akan jabarkan dulu, yaitu ikan lele, dan Crujiente itu adalah nama asam manisnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, atau barbeque mungkin ya kurang lebih. Nah, di sini produk makanan yang terbuat dari ikan lele. Kebanyakan masih hanya digoreng ataupun produk yang hanya memakai daging ikannya saja. Banyak kita lihat di luar sana ataupun para usaha-usahawan yang membuat produk-produk dari ikan lele seperti halnya pecel lele ataupun goreng lelenya saja dikeringkan dan lain sebagainya dengan bermacam-macam nama. Nah, alasan tersebut kami berinovasi mencoba membuat produk makanan yang sedang tren, namun menggunakan bahan pokok daging ikan lele, yaitu Clarias Pinger, atau bentuknya itu seperti nugget ikan lele. Nah, serta memanfaatkan duri dan kepala ikan lele untuk dijadikan kerupuk tulang ikan lele. Banyak juga ya kerupuk yang berbahan dasar tulang dari ikan. Nah, kenapa kami di sini memanfaatkan dari tulang ikan lele? Karena untuk memanfaatkan limbah daripada ikan lele yang tadi kita gunakan untuk Clarias Pinger. Hal tersebut menjadi makanan unik bagi semua kalangan dan bisa menjadi ladang berbisnis makanan yang menjanjikan bila dikembangkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ipan Fatur Rahman Damastian dari kelas 6C. Di sini saya akan meneruskan pemaparan dari Saudara Sidik yang berjudul penerapan segmentasi pasar. Dalam penerapan segmentasi pasar ini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu geografi atau sasaran pemasaran produk. Ini dapat dikelompokkan serta berpusat pada kota maupun daerah kami tinggal. Poin yang kedua di sini ada demografi. Produk ini dapat dikonsumsi oleh segala kalangan, baik pria maupun wanita dari usia 5 tahun sampai 50 tahun maupun lebih. Karena kandungan dari ikan ini sangat banyak dan tentu bermanfaat dan sangat berkhasiat bagi semua kalangan. Yang ketiga di sini ada psikografi. Pada segmentasi ini, kami memasarkan produk melalui media sosial supaya mempercepat produk kami terjual. Yang keempat di sini ada behavioria. Pada segmentasi ini, tingkah laku kami menawarkan produk ini secara online dan offline agar mempermudah konsumen merespon terhadap produk yang kami tawarkan. Lanjut, penerapan harga. Dalam metode yang kami gunakan ini, ada strategi penetapan harga berdasarkan keunikan dan juga proses dalam pembuatan yang begitu panjang. Namun, hal tersebut kami hanya masuk pada produk Clarias Pinger saja. Lalu keistimewaannya yaitu khasiat dan keunikan yang dimiliki patut untuk diberi harga mahal dengan harga 16.000 atau isi 6
plus saus maupun mayonaise. Sedangkan untuk kerupuk tulang ikan lele yang tidak seperti kerupuk ikan pada biasanya, memiliki cita rasa yang khas dan tidak begitu berbau ikan tidak begitu berbau ikan, akan membuat kerupuk tersebut bisa dinikmati tanpa bosan. Walaupun dengan keunikan dan khasiat dari kalsium yang begitu tinggi, kerupuk kami diberi harga sama seperti kerupuk biasanya, yaitu ada 3 varian harga. Yang pertama 2.000 bungkus sedang, yang kedua 5.000 bungkus besar, dan yang ketiga 8.000 dengan varian rasa. Di sini juga kami memprosesnya cukup lama. Yang pertama ada fingers. Dalam produk ini memakan waktu sekitar 60 menit. Kami menawarkan 2 pilihan dalam kemasan tersebut, yaitu berupa siap saji dan dalam kemasan mentah. Kerupuk tulang ikan lele. Dalam produksi kerupuk tulang ikan lele ini memakan waktu 4 jam karena dalam pembuatan kerupuk ini bahan pokok di presto terlebih dahulu. Lanjut ikan lele. Produksi ikan lele ini tidak memakan waktu begitu banyak dan kerupuk tulang ikan lele ini kira-kira memakan waktu 30 menit. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Yang pertama ada materi proses distribusi dan transaksi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penjualan ini, kami mengadakan PO 1-2 kali dalam kurun waktu seminggu. Proses distribusi dan transaksi yang dilakukan dalam produksi ini yaitu distribusikan oleh tiap anggota kelompok dengan melihat jarak antara pembeli dengan rumah tiap anggota kelompok. Pemasaran ini kami lakukan dengan dua cara, yakni offline dan online. Pemasaran produk secara online dilakukan dengan cara memasang iklan di sosial media agar para konsumen tertarik untuk membelinya. Proses transaksi yang dilakukan pada sistem pemasaran secara online yaitu menggunakan sistem COD atau cash on delivery, atau bisa saja menggunakan jasa kirim tergantung keinginan konsumen, atau uangnya melalui transfer antar bank. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Materi selanjutnya ada kendala dari usaha. Yang pertama ada jarak rumah masing-masing anggota kelompok cukup jauh sehingga sulit untuk melakukan produksi. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga, ada bahan baku memiliki masa simpan pendek. Yang keempat, persaingan pasar. Dan yang terakhir, konsumen cepat bosan. Untuk materi selanjutnya, upaya mengatasi kendala usaha. Yang pertama, membuat produk masing-masing di rumah setiap anggota. Yang kedua, mengurangi ukuran produk tetapi tetap menjaga kualitas. Yang ketiga, membeli bahan produk sesuai permintaan pasar. Yang keempat, memperluas promosi, mengadakan diskon, dan membuat produk semenarik mungkin. Yang kelima, menambahkan berbagai varian rasa supaya konsumen tidak cepat bosan.
Baik, saya akan melanjutkan laporan pendapatan. Nah, di sini pada tanggal 27 April 2001, kami kelompok 6 mengumpulkan modal sebesar 100.000 dengan iuran 20.000 per orang. Nah, kita belanja sebesar 27.500 untuk pengetesan pasar yang alhamdulillah setelah mendapatkan konsumen, kita mendapatkan 40.000 dari penjualan ke 1. Selanjutnya ada pada tanggal 4 Mei 2021. Uang sisa yaitu sebesar 72.500. Lalu kami belanjakan pada saat itu sebesar 23.000 yang alhamdulillah kita mendapatkan konsumen sampai mendapatkan laba yaitu sebesar 62.000 pada penjualan kedua. Selanjutnya pada penjualan ketiga pada tanggal 6 Mei 2021 uang sisa modal itu sebesar 49.500 yang kami belanjakan untuk menambahi bahan pokok yaitu sebesar 18.000. Namun alhamdulillah kita mendapatkan konsumen yang begitu banyak pada saat itu, yaitu sebesar 87.000 pendapatan kita. Lalu pada penjualan keempat, pada tanggal 10 Mei 2021, uang sisa kita itu 31 yang modal, 31.500. Lalu kita belanjakan sebesar 12.500, yang alhamdulillah kita mendapatkan konsumen itu 23.000. Nah, lalu pada penjualan kelima, 18 Mei 2021, uang sisa modal itu 19.000, lalu kita belanjakan semuanya sebesar 19.000, yang alhamdulillah kita menjual sisa daripada produk kita dan semuanya terjual, mendapatkan hasil 33.000. Nah, total untuk keterangan, total penjualan dikurangi modal, yaitu 245.000 hasil penjualan dikurangi modal 100.000. Yang alhasil kita bisa mengumpulkan 145.000. Nah, baik, terima kasih banyak telah melihat dari hasil laporan kerja kelompok 6 dari kelas 6C. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kekurangan itu milik kami dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sekian. Kami tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.